Akui kapok provokasi pemain timnas Indonesia, Ali Al-Bulahi buat pernyataan di luar nalar. Ribuan supporter Arab Saudi mengamuk usai timnya pulang dengan kekalahan. Ranking FIFA timnas Indonesia langsung melejit usai kalahkan Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kemenangan timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi masih menjadi euforia tersendiri bagi supporter timnas Indonesia. Nama Marcelino Ferdinand menjadi topik hangat perbincangan netizen karena berhasil mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut. Selain gaya selebrasi Marcelino Ferdinand yang menuai atensi, pemain berusia 20 tahun itu disebut juga menghancurkan reputasi pemain Arab Saudi, yaitu Ali Al-Bulahi. Pasalnya, sepanjang pertandingan melawan Indonesia, Al-Bulahi dianggap tak sanggup menghadang Marcelino Ferdinand. Padahal rekam jejak Al-Bulahi sebelumnya sukses membungkam pemain top dunia lainnya seperti Lionel Messi, Son Heung-min hingga Cristiano Ronaldo. Sontak aksi Marcelino Ferdinand ketika berhadapan dengan Al-Bulahi pun menuai atensi di media sosial. Ali Al-Bulahi, bek Arab Saudi, relatif tak banyak bertingkah saat dijamu Indonesia. Pemain Al-Hilal itu gagal merusak konsentrasi lawan. Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 2 gol tersebut diciptakan oleh Marcelino Ferdinand untuk membungkam The Grand Falcons. Di laga itu, bek andalan Arab Saudi, Ali Al-Bulahi, relatif tak banyak bertingkah. Pemain berusia 34 tahun itu biasanya kerap berulah dan merusak psikologis lawan. Saat melawan timnas Indonesia, Ali Al-Bulahi memang masih kerap membuat gangguan minor. Bek itu sempat bersih tegang dengan Sandy Walsh di kotak penalti. Namun aksinya bisa dibalas para pemain Indonesia. Beberapa kali pula Ali Al-Bulahi kena bentak balik para pemain Indonesia. Momen ini mengulang yang terjadi di Jeddah pada pertemuan pertama September lalu. Saat itu Al-Bulahi juga gagal merusak konsentrasi lawan yang biasanya menjadi andalannya. Di Jeddah Al-Bulahi malah kena gebok Ragnar Oretmangun. Kini di Jakarta Al-Bulahi benar-benar dibungkam usai timnas Indonesia menang 2-0. Al-Bulahi biasanya banyak menyerang pemain-pemain lawan. Dari Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min menjadi korbannya. Arab Saudi malah sial bawa si tukang provokasi ke kandang timnas Indonesia. Pelatih Hervé Renard diminta mundur setelah Arab Saudi kalah 0-2 dari timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Hervé Renard menjadi sasaran kritik setelah hasil buruk yang dialami Arab Saudi di Jakarta. Indonesia mengalahkan Arab Saudi lewat 2 gol Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan menit ke-57. Ini jadi periode kedua Renard melatih Arab Saudi setelah 2019 sampai 2023. Hervé Renard kembali ke Saudi usai melatih timnas wanita Prancis. Akan tetapi, periode kedua Hervé Renard tidak berawal manis. Pengamat sepak bola Arab Saudi meminta Hervé Renard bertanggung jawab dengan mundur dari posisi pelatih tim nasional usai kalah dari timnas Indonesia. Mengambil tanggung jawab tidak hanya sekedar berbicara, karena itu bukan keberanian di media, melainkan dengan mengambil tindakan dan menerima kesalahan atau mengajukan pengunduran diri, ujar wartawan tersebut. Komentar senada juga diungkapkan Khalid Al-Atawi. Menurut Al-Atawi, Hervé Renard bukan sosok yang tepat untuk melatih Arab Saudi pada situasi saat ini. Saya tidak menganggap Hervé Renard sebagai orang yang tepat untuk tahap saat ini. Melatih bukan meninggikan suara Anda di ruang ganti, dan manajemen teknis tim Saudi yang membawanya kembali tidak berhasil, tutur Al-Atawi. Dalam kesempatan tersebut, Al-Atawi memberikan gambaran dari keputusan buruk yang dimiliki Renard saat melawan timnas Indonesia. Pelatih asal Prancis itu dianggap memainkan formasi yang tidak tepat serta tidak memperbaiki kesalahan pada babak kedua. Salah satunya mengganti bintang muda Muhammad Al-Qahtani pada babak pertama.
Kemenangan bersejarah timnas Indonesia atas Arab Saudi pada matchday ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memberikan dampak yang sangat besar. Selain membuka peluang lolos ke putaran selanjutnya, hasil positif ini membawa Indonesia naik 5 peringkat dalam ranking FIFA terbaru. Menurut perhitungan Football Ranking, skuad Garuda kini menempati peringkat ke-125 dunia. Kenaikan ini tak lepas dari tambahan poin setelah kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi dengan skor 2-0. Pertandingan melawan Arab Saudi menjadi titik balik penting bagi timnas Indonesia. Selain menjadi kemenangan pertama atas tim dengan peringkat jauh lebih tinggi, hasil ini memberikan tambahan poin signifikan. Tambahan poin kemenangan atas Arab Saudi memberikan tambahan yang sangat positif. Kemenangan ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia mampu bersaing di kancah internasional, terutama melawan tim kuat seperti Arab Saudi yang sebelumnya berada di peringkat ke-59 dunia. Selain kemenangan atas Arab Saudi, penurunan performa tim lain seperti Sierra Leone dan Kongo turut membantu kenaikan Indonesia di ranking FIFA. Di kawasan Asia Tenggara, timnas Indonesia kini menempati posisi ketiga di bawah Thailand dan Vietnam. Kenaikan ini menjadi modal penting jelang turnamen Piala AFF 2024, di mana persaingan antar negara Asia Tenggara akan kembali diuji. Selain ranking FIFA, persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 juga memanas. Indonesia kini berada di posisi ketiga dengan 6 poin, bersaing ketat dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Kemenangan atas Arab Saudi memberikan tambahan poin besar ditambah penurunan poin dari Sierra Leone dan Kongo. Peluang besar jika Indonesia meraih hasil positif di pertandingan berikutnya, termasuk Piala AFF 2024. Kenaikan ke peringkat 125 dunia menjadi pencapaian positif bagi timnas Indonesia, menunjukkan progres signifikan di bawah arahan Sintayong. Momentum ini menjadikan Indonesia berpeluang terus melaju baik di ranking FIFA maupun kompetisi internasional seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala AFF 2024. Sebagai informasi, setelah timnas Indonesia bungkam Arab Saudi, timnas Indonesia awalnya menempati peringkat 130 di ranking FIFA sebelum menjalani laga tersebut. Posisi timnas Indonesia sempat turun 2 peringkat ke posisi 132. Hal tersebut merupakan buntut dari kekalahan timnas Indonesia dari Jepang. Kala itu, timnas Indonesia kalah dari Jepang dengan skor telak 0-4. Kekalahan tersebut membuat timnas Indonesia kehilangan poin. Namun, timnas Indonesia kini berhasil naik 5 peringkat sekaligus. Hal tersebut disebabkan karena keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi.